Oke deh, ya udah kita mulai ya kelasnya pagi ini ya teman-teman ya, nggak berpanjang, nggak berlama-lama karena waktu Anda adalah berharga. Yuk kita langsung aja, kita buka di dalam doa. Yuk kita berdoa dulu, silahkan kita mau mulai acara kita. Doa bisa dibantu oleh siapa ini yang mau mimpin doa nih? Pagi ini yang dapat pencurahan. Ya siapa yang mau mimpin doa nih? Ada Kakak Torres nih. Kakak Torres yuk doa yuk, Kakak Torres yuk. Oke, Kakak yuk Torres. kita berdoa yuk. Yuk kita semua berdoa. Kita siapkan hati kita, bisa mendapat banyak hal yang menunjang keberhasilan kita di bisnis ini ya. Yuk kita Amin. berdoa. Saya akan pimpin secara Kristen. Tuhan terima kasih, selamat pagi. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama-sama melalui pertemuan Zoom kami. Berkati saya Kartika dalam memberikan sharing dan motivasi dan juga ilmu yang berguna buat kami boleh praktek di lapangan. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, di sepanjang tahun ini kami boleh mengalami kemenangan. Kami berhasil beruntung dalam setiap bisnis yang kami kerjakan. Berikan kami hati yang terus bersyukur, sabar untuk terus melakukan bagian kami, tapi kami percaya Tuhan yang membuat pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati semua teman-teman, tidak ada yang sakit, tidak ada yang gagal, semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur diberkati Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat Tuhan sepanjang tahun ini, sepanjang hari ini. Berkat kemurahan, kebajikan, kebaikan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, thank you Kakak Torres yang baik hati, suka menabung dan suka menolong ya. Thank you Cece, sama-sama. Oke, ya kita mulain aja ya kelasnya teman-teman ya. Oke, hari ini temanya adalah meningkatkan kualitas penjualan. Ya, jadi harapannya buat semua teman-teman yang ada di sini baik udah punya nasabah ataupun belum ya. Semoga ini bisa jadi referensi nih materi pagi hari ini untuk kita review bisnis kita. Nah, cara meningkatkan kualitas penjualan itu caranya gimana sih gitu ya. Sebelum kita spill-spill ke materinya ke belakang gitu. Kalau menurut teman-teman cara meningkatkan kualitas penjualan itu caranya gimana nih? Kira-kira nih. Cara meningkatkan kualitas penjualan. Yuk, kita sharing dulu nih. Gimana nih teman-teman caranya teman-teman? Hah? Great market. Great market. Great. Yes, ya marketnya harus benar dulu ya. Weh, kita dulu yang harus berkualitas, oke. Weh, cocok nih ya, sehati Pak Sandi sama Cemefang. Marketnya tepat, kitanya berkualitas, wah kualitas penjualannya langsung boom. Ada lagi yang lainnya? Pandangan-pandangan lainnya, kira-kira gimana nih cara meningkatkan kualitas penjualan? Great market, Memberikan weh. produk yang bagus. Memberikan apa? Edukasi produk. Oke, memberikan edukasi ya. Jadi kita masuk ke ini, ke materinya Cimefang itu tadi berarti kitanya harus punya kualitas supaya bisa mengedukasi dengan benar ya. Kalau yang dimaksud dengan great market gimana Pak Sandi? Kalau upgrade market, kalau misalkan dulu, misalkan nih, contoh, kita banyak ke guru, misalkan. Nah, mungkin kita mulai masuk nih, kita lebih percaya diri, kita masuk ke kalangan pebisnis, pengusaha, ya itu. Mungkin kalau dulu preminya cuma 300.000, jadinya bisa sampai 1 juta, 2 juta, dan sebagainya. Kayak begitu sih kurang lebihnya. Oke, Mang Eman kira-kira kalau kualitas market kita salah, efeknya apa sih, Kosan? Yang Efeknya sih dirasakan? banyak sih. Banyak sih. Seolah-olah kita di awal seperti closing, nama kita muncul di papan produksi di awal-awal. Tapi kalau misalkan nasabahnya hanya bayar untuk secara jangka pendek, ya tentunya yang berdampak paling dahsyat ya dari sisi persistensi. Di mana resistensi ini akan membawa dampak yang besar buat terhadap bisnis kita. Satu, bonus produser kita nggak dapat. Di saat teman-teman yang lain dapat, kita nggak dapat. Kemudian pada saat kita mendapatkan reward untuk perjalanan ke luar negeri, otomatis akan fail. Kemudian kasihan juga dari sisi kliennya, karena hari ini mereka tidak bisa mendapatkan
manfaat seperti yang hari ini kita sampaikan di awal. Itu. Yes. Nah, Yes, ini kayak Eko Sandi hari ini harusnya siap bawain S2 loh ya. Sharingnya the best ya. Oke, terjawab semuanya dari Koko Sansan ya, berdasarkan pengalaman yang luar biasa ya. Jadi saya mengikuti perjalanannya Pak Sandi, memang benar ya, kita harus upgrade market. Setiap kali kita mungkin ngerasa letih, lesu, lelah gitu ya, kayaknya kerja tapi kok kayaknya duitnya berputar-putar aja. Loh kenapa? Ternyata gara-garanya bisa salah satu kualitas bisnis kita ini nggak bagus karena ternyata marketnya itu nggak upgrade ya, monoton sehingga terjadi beberapa hal yang tadi kita disebutkan oleh Kosandi tadi. Yes, setuju banget. Thank you ya Kosandi ya sharingnya ya di situ. Nah teman-teman, salah satu materi yang saya dengar dari James Kui ya hari ini, keputusan Anda untuk hadir di kelas-kelas ya. Jadi nyesel juga ya semalam kita nggak merapat di kelas ya. Kalau yang udah merapat Provisiat ya, Anda sudah dapatkan ilmu terbaru lagi dari Prudential, info produk terbaru dari Prudential ya. Jadi kalau katanya James Quick itu seorang marketing, kalau kepingin kualitas penjualanmu bagus, ada masanya itu kita itu butuh yang namanya pit stop. Ya, yang suka balap mobil pasti tahu pit stop. Ya, pit stop itu tujuannya apa sih? Perlu adanya pit stop dalam perlombaan kalau pas F1 gitu ya, weng gitu ya. Perlu adanya pit stop itu buat apa, teman-teman? Pit stop. Ya, di perlombaan sebuah refresh. menjaga keselamatan, oke, refresh, apalagi nih? Pit stop. Ya, kalau di pit stop itu mobilnya kan diganti, dilihat rodanya ya, diganti olinya kayak gitu ya, ganti spare part-nya lah. Tujuannya itu apa sih? Untuk keselamatan, refresh ya, tadi disebutin sama Jetro gitu ya. Bener. Teman-teman, pit stop itu ternyata juga dibutuhkan oleh seorang marketing, di mana pit stop itu akan membantu untuk kita punya kualitas penjualan kita itu refresh lagi ya. Jadi harapannya kalau kita senantiasa konsisten di lapangan, konsisten, terus kita juga upgrade ilmu-ilmu kita, yaitu itu namanya itu kita itu pit stop kita itu ya pada saat kita refresh ilmu ini. Sehingga apa? Kalau onderdilnya jos, bannya jos, olinya baru, ya penjualan kita itu bakal melejit. Ya, jadi kalau yang kerap kali kita sampai ikut kelas pun kita nggak ada waktu, ya ingat teman-teman, ada masanya kita juga harus ngetap oli kita. Ya, kalau olinya tambah hitam, tambah butek, ya nanti malah yang terakhir mesinnya protol semua ya, turun mesin. Nah, oke. Nah, hari ini cara meningkatkan kualitas penjualan kalau berdasarkan Prudential, sebentar ya, ini rumah saya lagi banyak anak ini. Bentar ya. Jadi cara meningkatkan kualitas penjualan yang paling gampang kalau di asuransi itu kita itu udah ada namanya underweighting. Ya, underweighting itu adalah controlling kita untuk mengontrol proses penjualan kita. Nah, underweighting sendiri itu ya itu ada tiga underweighter dalam asuransi jiwa. Ya, yang pertama adalah field underweighter, itu adalah underweighting yang ada di lapangan ya, yang langsung berhadapan dengan nasabah. Terus ada financial underwriter itu yang melihat dari sisi keuangan, kemampuan ya, kelayakan dari sisi financial, dan ada medical underwriter. Ya, jadi ini adalah bagian underwriternya yang ada di perusahaan asuransi. Nah, tujuannya adanya underwriting ini itu adalah sama teman-teman, adalah untuk controlling sebuah kualitas. Ya, kualitas. Kualitas apa? Ya kualitas bisnis dari company sendiri, terus kualitas dari nasabahnya sendiri, itu untuk kelayakannya kira-kira memungkinkan enggak? Seperti itu. Ya, oke. Sementara teman-teman dengar suara saya jelas atau ada suara-suara lain ya? Jelas, Bu. Enggak masalah ya. Oke. Ini soalnya Cia sama teman-temannya lagi belajar kelompok di rumah ini. Nah, ini. Nah, peranan tenaga pemasaran dalam proses underwriter itu apa sih? Underwriting ini apa sih gitu ya?
kan hari ini kita ini agent itu adalah underwriting Prudential yang terdepan, ya, sebagai analis yang terdepannya Prudential. Nah, tenaga pemasaran sebagai pihak yang dapat melakukan verifikasi terhadap calon nasabah itu kewajiban kita itu harus gimana? Dan ini penting, sangat penting teman-teman. Kenapa? Istilahnya hari ini kalau Prudential secara bisnisnya hari ini eksis itu berkat peranan teman-teman semuanya yang ada di sini. Gitu. Karena apa? Kalau underwriting di lapangan atau underwriting pertama kalinya ngawur, ya pasti perusahaan ini nggak sehat. Ya, jadi kalau kita orang pertama yang istilahnya nyaring nasabah, kalau kita nyaringnya nggak benar, kualitas perusahaan kita itu juga pasti nggak bagus. Nah, jadi yang diharapkan dari company adalah apa sih teman-teman? Yang diharapkan kita sebagai underwriting itu untuk mendeteksi nasabah kita itu harus apa? Bertatap muka langsung. Ya, jadi memang sekarang kita punya banyak peluang bisa mendapatkan nasabah ya dari posisi di manapun ya kita bisa dapat nasabah, tapi minimal kita itu harus tetap bertatap muka dengan mereka langsung. Caranya gimana? Ya hari ini kita punya sarana bisa video call, bisa Zoom ya untuk kita langsung bertatap muka dengan nasabah kita. Ya bahkan proses cekatan pun di situ kita harus ada screenshot ya untuk kita terhubung dengan nasabah, kita bisa foto jadi bisa melihat situasi kondisi nasabah seperti apa. Ya, yang kedua apa? Kita melakukan verifikasi dari setiap identitas calon nasabah secara terinci. Ya, verifikasi identitas loh. Ya. Terus wawancara kondisi fisik serta kondisi kesehatan dan riwayat calon nasabah. Nah, ini penting, sangat penting. Ya, nanti kita ke belakang akan melihat lagi. Kira-kira selama ini yang kita kerjakan ini sudah benar enggak? Ya, jangan beberapa step itu kita sudah terskip. Ya, kalau ada yang terskip dikhawatirkan apa teman-teman? Kembali lagi kita berbicara hari ini tentang kualitas bisnis kita, kualitas penjualan kita. Ya, kualitas ketahanan kita di bisnis ini, kelayaan kita. Ya. Nah, selanjutnya apa? Kenali aktivitas calon nasabah mulai dari pekerjaan, penghasilan yang didapat, bisnis lainnya serta gaya hidup teman-teman. Ya, ini penting, sangat penting. Kakak saya aja sendiri closing ya, saya terskip loh, padahal kakak kandung saya sendiri. Ya, saya tahunya itu dari beberapa medical yang terjadi. Ini kok jauhan saya medicalnya dimintai sampai seperti ini gitu ya. Ternyata apa teman-teman? Menyangkut gaya hidupnya. Yang saya istilahnya saya di Malang, kakak saya di Balikpapan, saya nggak ngikutin gitu ya gaya hidupnya seperti apa gitu ya. Bahkan pengalaman saya secara pribadi waktu nasabah medical gitu ya, nasabah medical itu tahu-tahu ada permintaan tambahan gitu ya, permintaan tambahannya rada ngeri lagi ya sehubungan dengan HIV test. Saya mikir ini kenapa sih Prudential kok tahu-tahu muncul permintaan sehubungan dengan HIV test gitu. Tahu nggak teman-teman? Gara-garanya apa? Gara-garanya apa nih menurut teman-teman? Kok tahu-tahu dimintain sehubungan dengan HIV test? Sering suntik mungkin. Konsumsi darah. Tato. Konsumsi apa? Donor darah, sering donor darah. Lokasi Sering donor tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal, emang tempat tinggalnya di mana, Say? Ada Di hutan. tato. Oke, ya. Jawabannya adalah karena apa? Karena ada tato, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau di lab itu kan difoto. Nah, nasabah saya itu punya tato gitu loh. Nah, itu ke foto tatonya. Ya, jadi gara-gara tato itu kan juga orang-orang yang bertato itu menyangkut gaya hidup ya. Mungkin dia takutnya kan ya kena HIV dari suntikan ya, dari faktor tatonya tadi, itu bisa seperti itu loh. Ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi saya sebagai underwriter pertama itu merasa kecolongan berarti ya, saya nggak sampai sedetail itu ngelihat kalau tato ini juga jadi satu pertimbangan di Prudential gitu ya. Oke. Nah, memastikan nasabah itu menjawab semua pertanyaan SPAJ yang terperinci dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kita evaluasi lagi, flashback lagi ke dalam diri kita, semua hal ini sudah kita kerjakan enggak dalam masa-masa terakhir ini, ataukah beberapa kita sendiri ya mulai lengah gitu ya dengan beberapa hal yang ada di atas tadi. Ya, selanjutnya adalah
Jika informasi atau data yang kita berikan tidak benar, maka resikonya apa sih? Itu bisa menyebabkan polis itu batal. Di sini siapa yang pernah ngalami dengan berjalannya waktu tahu-tahu polisnya dibatalin sama Prudential, dideklar sama Prudential. Siapa nih? Ada nggak yang pernah ngalami? Ya, padahal kita sudah berusaha loh. Nah, Cece langsung feeling so good tembus ya. Ya, Cewabing. Nah, mungkin Cewabing bisa cerita nih. Kejadian kecolongan sebagai seorang underwriting lapangannya kayak apa? Silahkan Cewabing. Oke, saya off cam ya teman-teman ya. Waktu Nggak itu boleh. ini nasabah lama, sudah punya 2 polis di saya. Ada waktu itu MCC sama PPH. Oke, ada pengecualian, terus sudah klaim juga, klaim lancar. Nah, jadi waktu ada program baru, saya tanya, jawabnya, loh semua sudah aku declare ke Pru, kan aku nasabahmu lama gitu. Nah, oke, akhirnya dari ngomong-ngomong saya isi data sesuai. Nah, setelah itu polis 9 bulan atau 10 bulan ya, dia klaim jantung, pasang ring. Nah, karena di PCB polis barunya yang ini ada manfaat 10% pasang ring, saya tanya, gimana mau dimajukan kah? Ini pasti kena investigasi loh ya, karena polis belum 2 tahun. Nah, orangnya juga oke-oke aja, nggak apa-apa, aku sudah declare semua, bersih. Aku sudah jujur semua, sudah saya masukkan. Nah, ternyata akhirnya decline-nya karena ditemukan data lab Prodia 2021, 2022, 2023 itu kolesterol dan trigliseridnya cenderung naik terus, tinggi dan cenderung naik tanpa obat. Jadi akhirnya keputusannya Pru decline, ya sudah langsung di-decline, terus polisnya ditutup, dikembalikan, ada nilai tunai yang dikembalikan ke nasabahnya. Gitu sih. Yes. Ya, padahal itu waktu Wabing closing itu sudah nanyain ya. Sudah. Sudah open, datanya sudah di-open semua Sudah. ya. Ya, sudah. Nah, nasabahnya sendiri juga lupa bahwa jadi nasabah saya ini suka medical check up, tapi nggak suka ngecek hasilnya kelihatannya. Jadi dia nggak sadar bahwa hasilnya itu jelek terus. Oh, diambang sudah tidak normal ya. Sudah tidak normal dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan dia tidak minum obat loh. Memang nggak minum obat karena menurut dia nggak bahaya gitu. Nah, itu, iya, nggak minum obat loh ya. Tapi Ya, data medisnya sudah tercatat di Prodia. iya betul. Dan itu di Prodia Blitar loh teman-teman. Ya, jadi maksudnya saya sebutin Prodia Blitar kenapa? Jadi jangan merasa kita ini orang daerah, oh jauh dari kantor pusat, pasti datanya nggak akan terlacak ya. Selama ada catatan medis di dokter, di lab atau bahkan rumah sakit, itu sudah menjadi satu catatan medis yang kita harus open seperti itu. Ya, oke, ya itu dari sharingnya Cewabing. Jadi di sini kembali lagi hari ini kita melakukan pit stop, berhenti di pit stop ini untuk mereview kembali supaya kualitas atau kalau masih ada momen kesempatan ya sebagai seorang profesional di company perusahaan asuransi ini kita bisa menjadi tenaga yang lebih profesional lagi ya. Tanpa ada bermaksud atau niatan ini loh ya, tanpa bermaksud ada niatan kita nutup-nutupi data loh ya. Memang kan kadang nasabah lupa kayak gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Nah itu ada pertanyaan Bu Widya, dari polis sebelumnya kena pengaruh enggak? Enggak, Polis yang polis sebelumnya lainnya? tuh sudah polis yang lama-lama sekali. MCC yang multiple crisis cover itu kan polis lama ya. Terus yang PPH juga untungnya kalau upgrade itu selalu nunggu penawaran yang GIO gitu. Jadi aman semua. Polis hospitalnya yang polis lainnya nggak kena apa-apa ya Bu Widyawati ya? Enggak kena apa-apa. Dan menurut saya Pru juga fair kok. Jadi waktu itu premi tahun PCB-nya yang tahun pertama itu dikembalikan sesuai nilai surrender. Jadi sekitar 15 juta berapa. Premi tahun keduanya dikembalikan full 100%, 76 juta. Padahal tahun keduanya udah jalan berapa? Belum, waktu klaim itu belum jalan. Tapi karena perjalanan klaim investigasi itu akhirnya kan jatuh tempo. Terus dibayar Nasabahnya sama orangnya bayar. sudah. Iya, bayar. Dikembaliin full. Dikembalikan full. Kalau yang tahun pertama berlalu, yang nilai berdasarkan tabel ya?
Ya, berdasarkan tabel surrender. Dan setelah saya Ah, jelaskan, saya waktu itu juga enggak enak sih. Saya minta hasil labnya lagi ke Prodia. Terus ya saya jelaskan satu-satu ke orangnya hasilmu ini yang dinilai gitu. Jadi mungkin Oke pelajaran ya. buat teman-teman yang closing, tanya aja apakah pernah cek lab dan minta hasil cek labnya. Yes. Oke. Ya, jadi itu pertanyaan yang penting ya, teman-teman ya. Apakah pernah melakukan rawat inap? Ya, kalau rawat inap itu udah kalau sampai nggak dicantumkan sangat beresiko ya, karena datanya sudah pasti ada di rumah sakit. Ya, terus konsultasi dokter pun dokter juga punya catatan medis kan, terus melakukan medical check up. Ya, medical check up juga pasti lab itu juga punya catatan medis, gitu. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini adalah proses penjualan yang kita tahu ya, dari mulai planning, prospecting, approaching, fact finding, ini lingkarannya adalah seperti ini. Nah, ternyata di dalam lingkaran sales cycle ini, itu proses underweighting itu sudah terjadi, teman-teman. Tanpa Anda sadari maupun Anda sadari, di sini ini sudah ada proses pengamatan. Kita kembali lagi ya, ke arti proses underwriting itu seperti apa. Ya, underwriting itu adalah proses di mana perusahaan asuransi memutuskan untuk menerbitkan polis atau tidak dengan menentukan tingkat resiko, syarat atau kondisi yang diberlakukan dan tingkat premi yang dikenakan. Ya, jadi proses underwriting itu adalah proses menginvestigasi kelayakan nasabah. Ya, kira-kira layak nggak sih dia punya polis asuransi. Jadi kalau kita lihat proses sales cycle ini, di sini nih teman-teman udah mulai melakukan underwriting ya di beberapa proses penjualan ini. Nah, yang dicentang-centang ini adalah penekanannya di sini. Penekanannya, underweighting terjadi itu di sini, teman-teman. Ya, yuk kita amati. Kalau kita bicara tentang prospecting, itu adalah proses masih tahap kan seolah-olah masih mencari calon nasabah yang berkualitas. Itu tulisan berkualitasnya digedein. Ya, nasabah yang berkualitas untuk membeli produk asuransi prudensial dan akan menjadi nasabah. Jadi tujuan prospecting sendiri adalah mengumpulkan data-data nasabah untuk diprospek. Nah, kenapa prospecting ini itu termasuk dalam lingkup underweighting? Kira-kira apa hubungannya prospecting dengan mengunderweighting, teman-teman? Apa hubungannya? Kenapa prospecting ini sudah masuk di dalam tahap underweighting? Yuk, siapa mau sharing nih? Kenapa prospecting ini penting ya? Kita harus cari calon nasabah yang berkualitas, dan kalau kita bisa menemukan nasabah-nasabah berkualitas itu membantu juga dalam proses underwriting-nya kita nanti waktu mengajukan ke company. Kenapa prospecting ini penting? Yuk, siapa nih? Ya, saat prospek ketemu calon nasabah. Jadi misal kondisinya tidak bagus, ya minta referensi. Oke. Oke. Yang lainnya? Silakan, boleh open mute, boleh chat. Prospecting ini kenapa bagian dari underwriting yang sangat penting dan akan membawa Anda ke penjualan yang berkualitas. Ya. Oke, Bu Mia. Silakan Bu Mia. Nggak dengar suaranya. Nggak keluar suaranya Bu Mia. Untuk Kurang. mungkin juga untuk melihat ketahanan pembayaran premi selanjutnya, Mbak. Oke. Yes, thank you. Ya. Oke, lainnya. Nah, prospecting ini kan masih tahap mencari toh. Siapa sih yang kira-kira layak jadi ini prospekanku gitu kan ya. Jadi ini kita masih tahap kan ngelis bank nama. Teman-teman, harapannya kalau kita prospectingnya dari awal itu kuat, ya listingnya itu kuat, kita itu harapannya apa? Kalau kita prospek ring 1, kita tahu kan orang ini kita kenal ya, bahkan mereka adalah bagian dari keluarga kita. Harapannya kita itu tahu kualitasnya dia seperti Bu Mia tadi bilang. Ya, kalau kita kenal otomatis orang ini secara finansial kuat nih, keuangannya kuat. Oh, kesehatannya kuat, oke nih gitu ya. Jadi itu akan memudahkan untuk kita menemukan nasabah-nasabah yang berkualitas dan layak diproses menjadi nasabahnya prudensial, teman-teman. Ya.
Jadi kalau kita dengar, oh itu ternyata orangnya sudah sakit nih, ya otomatis kita kan nggak akan prospek seperti itu. Oh itu orangnya ini nih situasi keuangannya lagi nggak sehat ya. Oh dia ada catatan secara finansialnya juga nggak bagus. Nah hal-hal seperti itu memang kenapa kita perlu bikin listing bank nama itu. Tujuannya adalah itu bagian dari underwriting pertama yang akan memudahkan teman-teman berkembang secara cepat di bisnis ini, gitu. Ya, jadi kalau misalnya nggak kenal gimana Kartika? Lah kalau nggak kenal, ya sangat open juga untuk jadi nasabah. Tapi yang terjadi diperlukan sebuah ekstra gitu ya. Ekstra untuk apa? Kita mengenal lebih dalam orang ini seperti apa, gitu. Ya jangan sampai kita sendiri sebagai pebisnis prudensial kita sendiri yang keblosok, gitu. Ya keblosok nanti ternyata dapat mafia asuransi gitu ya, kan cilaka gitu ya untuk bisnis kita. Nah yang kedua itu adalah bicara tentang fact finding. Kalau fact finding itu kita sudah mulai melakukan pendekatan silaturahmi, ketemu nasabah, berhadapan, telepon-teleponan, WA-WA-an kayak gitu ya. Fact finding ini juga bagian dari proses underwriting. Kenapa? Dari kita ngobrol, discuss dengan nasabah, di situ kita bisa tahu nih kebutuhan dia apa, ya. Terus situasi dia seperti apa, pekerjaan dia gimana, anaknya seperti apa, keluarganya seperti apa, dia punya asuransi atau enggak. Nah, itu fact finding, teman-teman. Kita sudah mulai menggali. Ya, dengan kita menggali, harapannya semakin kita tahu data-data atau identitas nasabah ini, ya kembali lagi kita bisa menentukan kebutuhan ya atau produk yang terbaik, terus berapa nilai yang terbaik buat dia, ya, terus menentukan produk yang tepat apa, itu adalah dari proses fact finding itu. Ya, jadi bukan selalu kita berpikir bahwa underwriting itu adalah proses ending setelah kita closing masuk ke prudential itu baru underwritingnya terjadi, enggak, prosesnya berjalan, gitu, ya. Nah ini maka itu nggak perlu kita itu harus banyak ngomong di nasabah, biarkan nasabah yang banyak ngomong ke kita sehingga apa semakin banyak dia banyak ngomong ya mengungkapkan fakta-fakta ya kita punya banyak catatan untuk kualitas nasabah ini seperti apa, seperti itu ya. Oke, nah ini nih. Apa aja sih yang perlu di underwriting waktu fact finding gitu ya? Ya bukan kayak sensus gitu ya. Mau kita tanya gini, Pak, anaknya berapa? Itu, income-nya berapa? Ya nggak kayak gitu. Ya itu ada seni bertanyanya sendiri. Jadi kita sambil ngobrol gitu. Putra putrinya sekolah di mana nih Pak? Gitu ya. Oh di sini, di sini, di sini. Oh dari situ kita bisa nyimpul. Oh anaknya 3 nih gitu ya. Terus Bapak biasanya kalau kerjanya gitu sering di luar kota atau di dalam kota? Oh saya di dalam kota aja, Mbak, misalnya kalau nggak kenal gitu ya, kan terpaksa kita harus menggali ya. Tapi kalau kenal ya mungkin kita tinggal tembak aja. Masih jadi akuntan publik ya, gitu. Gimana nih bisnismu hari ini? Gini, gimana nih dunia notaris, dunia apalah dia pekerjaannya apalah mungkin kita singgung-singgung aku sudah nggak jadi ini loh. Nah dari situ loh sekarang apa nih kerjanya, nah mungkin kita bisa discussnya waktu fact finding itu ya sambil dari situ kita gali-gali itu tuh ada komunitasnya enggak lah, itu kan untuk menambah prospecting kita lagi. Harapannya kalau kita nyambung ke prospecting, kita referensinya dari orang-orang yang kita kenal, pasti kita masih bisa tahu kualitas orang-orang yang kita akan prospek ini minimal tidak jauh dari yang mereferensikan gitu, atau tidak jauh dari orang-orang yang kita kenal, gitu ya. Oke, jadi ini adalah tujuannya kita melakukan underwriting dan apa aja yang bisa kita tanyakan selama proses fact finding itu adalah bagian-bagian dari ini, gitu. Ya, menanyakan data kesehatan pun sama. Wah, ini kalau gini nih olahraganya apa nih? Nah, kita nanya lagi, hobimu olahraga apa? Kita ngelihat gaya hidupnya seperti apa. Ya. Oke, mungkin ngelihat foto di status WA-nya, di IG-nya, kita ngelihat, kemarin kelihatan lagi ini nih, panjat tebing nih. Memang ikut ke panjat tebing kah? Lah, seperti itu loh teman-teman ya. Nah, kayak saya ngomong kayak gini nih, saya teringat dengan salah satu nasabah yang memang punya hobi panjat tebing. Nah, itu yang saya harus ingat kembali, apakah waktu itu saya declare ya, saya open sama Prudential tentang datanya nasabah ini. Ya, sehingga kalau ada resiko itu nggak sampai membahayakan polisnya. Itu ya. Nah,
Peran field underwriting dalam presentasi itu apa? Menginformasikan ketika bertemu dengan calon nasabah mengenai manfaat, nilai tunai, dan juga biaya-biaya yang timbul. Jadi kita harus memastikan bahwa produk yang dia ikuti itu adalah sesuai dengan kebutuhannya dia. Tuh, ya. Nah, keputusannya apa sih biasanya? Keputusan underwriting setelah diajukan ke Prudential dengan data-data yang tadi kita pegang itu, ya kira-kira apa nih? Keputusannya bisa standar, ya. Kalau standar itu polis langsung terbit. Ini cepat banget, ya. Jadi flash case ya. Jadi cepat banget. Saya kemarin ada pengajuan itu pagi saya submit, itu sorenya Prudential sudah infokan ke nasabah untuk melakukan pembayaran via Propelling. Ya, jadi kita enak banget ya karena Prudential ini punya sistem yang luar biasa. Ya, kita dibantu begitu sudah ada issued, bahkan kita pun belum tahu-tahu nasabah langsung info ini ya sudah tak bayar. Ternyata sudah ada panduan melalui Propelling, teman-teman. Itu kalau polisnya standar. Nah, kalau substandard gimana? Kalau substandard situasinya bisa jadi kena exclusion, pengecualian. Nah, kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Medi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nasabahnya kena exclusion 2 tahun kayak gitu, nggak perlu nungguin 2 tahun. Ya, kalau memang ada hasil medical yang terbaik yang nasabah lakukan, itu segera ajukan aja. Dan saya juga punya pengalaman, itu nasabah saya, ya jadi dia itu punya polis PCB, itu kena ekstra premi teman-teman ya. Terus waktu dia ikut lagi, dia nambah case lagi, saya inget nih, kenapa yang polis yang baru ini juga kena medical gitu, dan medicalnya ternyata hampir sama dengan polisnya yang lama gitu. Ya, terus akhirnya dia melakukan medical, dan itu saya konekkan dengan dia punya polis di case sebelumnya. Jadi saya infokan juga bahwa ini mengajukan tinjau ulang dengan hasil medical yang dilakukan pada saat pengajuan polis yang ini. Dan akhirnya apa teman-teman? PCB-nya itu langsung turun premi loh. Seperti itu. Ya. Jadi sadarnya saya gini, ini premi yang lama kok bisa lebih mahal daripada premi yang dia ajukan baru ini waktu saya bikin proposal. Terus saya baru ingat, oh iya ini kan dulu kena ekstra premi gitu. Ya, dan terus ekstra preminya itu bisa turun seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin di refresh lagi, ingat lagi, oh ya nasabahku si A, si B pernah kena ekstra premi, itu bisa menjadi bagian dari servis kita untuk Anda kontak nasabah, Anda bilang, kamu punya nggak hasil medical terbaru sehubungan dengan kondisimu yang ini? Yuk coba diajuin lagi untuk ditinjau supaya polismu bisa standar seperti itu teman-teman. Ya, happy banget loh kalau misalnya bisa selisih 200.000 tiap bulan gitu ya. Dia tahu-tahu preminya turun kan happy banget teman-teman. Ya. Dan dia pasti akan respect sama teman-teman karena hal-hal seperti ini kadang banyak orang di luar sana udah terskip lah ya. Kita aja kadang agent lupa apalagi nasabah, tapi kalau tahu-tahu Anda datang dengan membawakan info yang benar-benar membantu buat nasabah, saya rasa nasabah akan respect sama Anda. Gitu. Ya. Nah, ini terus ada retraction. Retraction apa? Pembatasan. Jadi supaya tidak terjadi over insurance. Jadi ada pembatasan besar uang pertanggungan, manfaat tambahan dan jangka waktu pertanggungan. Jadi buat beberapa nasabah yang biasanya closingnya big case gitu ya, biasanya diminta LSAR, data-data sehubungan dengan aset dan lain sebagainya. Itu Prudential mau menilai batas ya, batas kira-kira kelayaan secara finansial untuk nasabah ini punya polis itu jangan sampai terjadi namanya over insurance. Ya, karena kita dengar juga ya beberapa kasus-kasus klaim yang lalu gitu ya di beberapa kota yang sekarang Riau ya, Riau itu yang istilahnya jadi zona merah gitu ya sekarang ya dalam pemantauannya perusahaan asuransi. Kita ngelihat kan misal tanpa mengecilkan profesi apapun gitu ya. Misalnya tukang becak punya UP 2M. Nah, secara finansial kan agak nggak sinkron gitu ya dengan apa yang dibeli dengan fakta keuangannya atau pekerjaannya sehari-hari. Nah, hal-hal itu nanti juga akan mempengaruhi situasi polis-polis yang terjadi seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Saya nasabah aja kemarin punya jadi pemegang polis untuk satu keluarga ya 4 polis, itu aja diminta data tambahan loh teman-teman. Data pekerjaan tambahan karena di situ mungkin perkiraan waktu saya masukkan income-nya itu kurang besar.
Seperti itu, ya. Nah, terus ada kondisi keputusan underweighting yang selanjutnya itu adalah postpone. Postpone itu ditunda, ya, bukan nggak boleh ikut, tetapi karena situasi kondisinya, Prudential menerapkan, oke lah nanti coba ya 1 tahun lagi ajukan, seperti itu. Ya, untuk kondisi-kondisi seperti apa, kehamilan, gaya hidup, itu terus kadang orang yang kena punya penyakit riwayat paru-paru yang biasanya butuh terapi 6 bulan. Nah, kondisi-kondisi itu biasanya kena postpone, teman-teman. Ya, terus ada lagi yang di decline. Decline itu adalah pengajuannya ditolak oleh underweighting karena kondisi calon tertanggung memang tidak layak. Ya, kemarin kita sempat dengar istilah decline itu Mbak Indah ya sempat nyeletuk nasabahnya di decline ya. Anak kecil kena bronco itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, yang ke underweighting-nya itu adalah ke field underweighting yang klaim, tentang klaim. Nah, klaim itu apa sih? Klaim itu adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan oleh penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Tujuan klaim sendiri adalah membayarkan hak pemegang polis atas kejadian kematian, ketidakmampuan, kondisi kritis dan lain-lain. Ya, itu yang dimaksud dengan yang namanya klaim. Nah, ini adalah alur klaimnya, teman-teman. Ya, jadi alur klaimnya itu jangan hari ini kita submit, besok sudah kita maunya klaimnya terbayar. Jadi ada alurnya. Formulir klaimnya beserta kelengkapannya masuk. Kalau dulu diterima di MC, sekarang lebih canggih ya Prudential ya. Kita langsung terkonek dengan kita bisa langsung terkonek dengan Prufos kalau ada kekurangan data dan lain sebagainya ya. Ini upload dokumen klaim, terus registrasi klaim ke sistem klaim dan lain sebagainya ya. Ini saya nggak jelaskan. Ini adalah proses klaimnya sendiri, proses penerimaan klaim. Nah, ini proses untuk menentukan keputusan klaim ya. Jadi untuk keputusan klaim kalau tidak disetujui itu kita Departemen Klaim itu akan mengirimkan informasi kalau klaimnya tidak disetujui melalui surat. Kalau disetujui nanti akan masuk ke finance untuk pembayaran. Ya. Jadi nanti bisa ada kekurangan, bisa prosesnya lancar. Kalau kekurangan biasanya yang terjadi apa? Ada yang kemarin tanya nih, ini klaimku kok nggak masuk-masuk? Ternyata apa? Rekeningnya udah nggak aktif. Berarti kalau di situ dibutuhkan untuk update rekening seperti itu teman-teman. Ya, oke. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan tenaga pemasaran untuk kelancaran klaim. Hari ini pernah nggak di antara teman-teman yang hadir di sini ada klaimnya yang nggak kebayar? Selain tadi Cewabing yang sharing tadi. Ada nggak yang pernah ngalami klaimnya nggak kebayar di Prudential? Ada 26 orang nih. Ada yang ngalami klaimnya nggak kebayar? Halo, halo? Ini masih sama saya nggak ya? Selama ini masih terbayarkan. Oh, aman terbayarkan. Oke. Yang lainnya? Oh, aman Mom Ani ya. Yang lainnya aman nggak klaimnya selama ini? Aman. Aman ya. Oke ya. Jadi hari ini kita ber-26 aja, kita bisa pastikan klaim itu aman loh. Ya, Sarinani aja nasabahnya bangga, loh kok ada duitnya gitu ya, masih ada duitnya gitu ya. Oke, berarti kita hari ini boleh mengatakan bahwa kita ada di company yang oke nih. Dan hari ini 26 teman yang ada di sini, kualitas bisnis Anda bagus. Kenapa? Karena klaim-klaim kita semua terbayarkan. Dan itu akan menjadi sebuah iklan yang luar biasa, ya, bergaung di luaran sana. Kalau ikut Prudential itu gampang klaimnya, ya. Jadi karena satu dan lainnya kita saling menguatkan, saling menjaga kualitas bisnis masing-masing, dan akhirnya tanpa Anda sadari kualitas bisnis masing-masing yang dijaga ini akan sangat berpengaruh besar terhadap sebuah company, teman-teman. Ketahanan sebuah perusahaan, gitu. Nah, untuk kita membuat kualitas kita lebih bagus lagi, ya, dan memastikan kelancaran klaim di luaran sana lebih bagus lagi, yuk kita evaluasi sejenak. Apa yang perlu kita lakukan? Satu, kenali nasabah Anda dan berkomunikasi lebih lanjut.
Ya, ini buat teman-teman yang hari ini mungkin canvassing, dapat dari Pluleads, usahakan untuk Anda mengenal nasabah Anda lebih dalam lagi. Gitu. Ya. Terus yang kedua apa? Temukan dan pastikan tujuan nasabah Anda membeli polis. Jadi jangan hanya just menerima omset aja ya, orang beli Anda langsung proses gitu aja. Ketahui dulu modusnya apa nih, motivasinya apa nih, gitu. Ya, saya yakin dan percaya pasti teman-teman selalu, kamu kok moro-moro kepikir beli asuransi, gitu ya. Kalau tahu-tahu ujuk-ujuk ada orang yang Anda nggak kenal gitu ya, atau Anda kenal ujuk-ujuk hubungin Anda mau buka asuransi, nah itu Anda harus semakin bertanya, kenapa dia mau beli asuransi, gitu. Tujuannya apa ya? Kembali lagi itu bagian dari filter. Jangan sampai ternyata dia sudah menyimpan sebuah penyakit ya, dan dia kepingin mendapatkan keuntungan dari perusahaan asuransi, gitu ya. Oke ya, selalu bertanya. Yang ketiga, berikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai resiko, manfaat, kewajiban, dan biaya-biaya. Saya ingat materinya C. Wabing bilang nih ya, di session yang waktu Kamis yang lalu ya, kalau C. Wabing ketemu nasabah itu selalu yang diomongkan tuh yang gak enaknya dulu. Ya, nasabahnya sampai bilang, Bing, perasaan sing diomongno kok sing gak enaknya gitu ya. Jadi tujuannya supaya apa? Kita open dulu. Ini loh, gak enaknya kayak gini nih. Ya, jadi kita ngomong nanti semua data tak buka. Ya, kita nggak ada yang mau ditutup-tutupin. Nah, kita ngomong yang nggak enaknya dulu. Tujuannya, harapannya seperti ini, bla 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 kita sebutkan. Gitu. Ya, jalankan prinsip seleksi resiko. Ya, jangan menghalalkan segala macam cara lah ya. Istilahnya kita mau bisnis di Prudential itu bukan cuma buat sehari 2 hari. Kita maunya long term. Jadi kita nggak dapat nasabah nggak apa-apa, tapi yang penting kita bisa makan enak tidur nyenyak. Itu teman-teman ya. Nah, Anda adalah field underwriter atau seleksi resiko di lapangan. Jadi Anda ini yang berperan luar biasa menentukan kelangsungan polis nasabah itu adalah kita. Ya. Nah, yang keenam, ketahui dan bantu proses klaim nasabah Anda. Jadi teman-teman sekarang hari ini banyak dibuka kelas-kelas ya, kelas-kelas sehubungan dengan medis, ada dokter Ita, ada Bu Ita ya, terus ada dokter Juanli seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman mau meningkatkan kualitas ya untuk melakukan pelayanan yang terbaik buat nasabah, ya teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas yang ada teman-teman. Ya, otomatis kalau teman-teman pede ya punya ilmu, ngomong ke nasabahnya pasti juga ada bobot, orang juga ngelihat Anda ini, wah ini agennya ini nggak ecek-ecek ini ya, kualitasnya ada gitu ya. Yang ketujuh apa? Monitoring klaim nasabah Anda. Ya, meskipun kita di kantor sudah ada teman-teman dari admin yang membantu kita, tapi kita selayaknya sebagai seorang konsultan buat mereka, kita juga memonitoring gitu ya prosesnya. Misal setelah kita masukkan ke Prudential tadi kan udah tahu ya alur klaim itu kayak apa. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita bisa pantau sendiri di Pruvos, minimal kalau udah disubmit 2 hari ke belakang baru dipantau, oh ada kekurangan apa. Nah, itu teman-teman juga bisa pantau. Ya. Oke. Yang kedelapan apa? Kenali tenaga pemasar yang Anda rekrut dan tim Anda. Nah, ini penting banget. Kalau kita di siklus penjualan tadi ada yang namanya prospecting. Prospecting itu kan masih menggali bank namanya sendiri. Di perekrutan juga sama. Ya, kita juga harus melakukan istilahnya prospecting atau filter terhadap calon-calon agent kita. Ya, supaya apa? Kalau kita kenal kualitas agent kita, ya kita yakin dan percaya bahwa dia kualitasnya nggak jauh sama dengan kita. Dia akan melakukan hal yang benar di bisnis ini untuk mendapatkan nasabah. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang terjadi ya, meskipun kita sudah berusaha memfilter, tapi kerap kali juga masih kecolongan ya, ada klaim-klaim yang tidak terbayar. Nah, alasan penolakan klaim itu biasanya karena apa sih? Ya, biasanya karena tidak sesuai dengan ketentuan polis. Ya, contohnya apa? Karena ada dalam pengecualian polis. Ya, kemarin saya juga ada proses itu nasabahnya masih masuk dalam 12 bulan. Ya, ketentuan 12 bulan usia polisnya itu ternyata ada benjolan. Ya, jadi nggak terbayar karena masuk dalam pengecualian polis gitu ya. Terus apa? Nasabahnya nggak jujur saat pengajuan sehingga menyebabkan klaim ditolak dan polis menjadi batal.
Ya, kadang bukan maksudnya nasabah nggak jujur sih. Ya kayak tadi sharingnya C Wabing, bisa jadi nasabah terskip menganggap alah mek gitu tok ae lho gitu ya. Aku medical ya karena hanya medical rutin aja sih. Tapi ternyata dari hasil yang terjadi nasabahnya juga nggak ini tidak mengamati bahwa ternyata dari hasil medical itu ada peningkatan hasil medical yang apa namanya ternyata terus terjadi dan terjadi gitu. Ya. Sehingga itu ternyata membawa ke proses klaim yang sedang ditangani oleh Jiwabing kapan lalu ya di situ. Terus nggak memenuhi kriteria klaim. Nah, nggak memenuhi kriteria klaim ini contohnya seperti apa nih? Tidak memenuhi kriteria klaim. Misalnya yang sering terjadi itu adalah gigi ya, mau klaim sehubungan dengan gigi. Gigi itu paling gampang klaimnya kalau mau terbayar karena kecelakaan. Tapi kalau misalnya abses atau apa itu kebanyakan nggak akan terbayar. Ya, dan itu kalau saya biasanya di awal waktu kita diskus sama nasabah, hal-hal seperti itu sudah kita soundingkan supaya nasabah nggak punya ekspektasi tinggi gitu. Ya merasa pokoknya punya asuransi, oh pasti sakit apapun dibayar, gitu ya. Oke, rawat inap 1 hari karena penyakit. Nah ini khusus untuk program Prumed, ya kecuali karena kecelakaan. Minimal kalau Prumed harus berapa hari teman-teman baru dibayar? Minimal berapa hari kalau Prumed? Yang 2 pernah hari. jual Prumed? Yes, 2 hari. Ya, rawat jalan setelah rawat inap. Ya, jadi kalau produk Prumed itu nggak ada rawat jalan karena rawat inap. Jadi kalau Prumed pasti nggak bisa dibayar. Terus yang sering terjadi lagi apa nih? Rawat jalan tanpa dilakukan rawat inap sebelum atau setelahnya. Jadi untuk produk HS, ya HS Plus, kalau rawat jalan tanpa dilakukan rawat inap itu nggak bisa. Tapi untuk PPH, ya PPH ataupun PSS itu beberapa situasi ini bisa terbackup teman-teman. One day care, itu, ya. Terus polisnya lapse. Waduh, kalau ini lebih tragis lagi. Tadi saya jam 4 subuh, saya sudah dapat SMS dari nasabah, suaminya kena stroke, ya. Dan saya yang langsung saya cepet-cepet buka itu adalah Prufos memastikan bahwa polisnya enforce. Karena polis ini pernah sempat kena problem ya, uangnya dipakai sama agennya, polisnya lapse sekeluarga. Itu saya sempat deg-degan gitu, ya. Di situ teman-teman. Untungnya ini polisnya sudah selesai masa bayarnya yaitu PCB 88. Terus penyakit sudah diderita sebelum polis terbit, pre-existency condition. Ini penting digarisbawahi juga. Terus masa tunggu Prumed cover, HS dan lain-lain ya 30 hari setelah disetujui, ini juga harus diperhatikan. Ya. Terus ada masa tunggu untuk kondisi kritis yaitu 90 hari. Nah, ini juga harus diperhatikan atau disampaikan ke nasabah. Nggak memiliki produk, wah ini lebih cilaka lagi gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak berani beresiko kalau ada nasabah, saya mau klaim ini, oh ya baik Bu, saya cek dulu ya Bu ya untuk status polis Ibu. Saya pastikan dulu manfaat polisnya seperti apa. Ya, nanti kelihatannya penyakitnya, oh saya rawat inap 5 hari, oh ya bisa Bu, bisa. Ternyata nggak punya produk hospital, punyanya PCB 88 gitu ya. Malu nanti kita. Terus penyakit-penyakit yang terjadi dalam 12 bulan pertama, ini berlaku untuk produk-produk hospital. Ya, teman-teman ya. Ini yang kita perlu lihat dulu saat menangani proses klaim. Nah, sudah. Nah, itu adalah bagian yang perlu saya sampaikan untuk peningkatan kualitas bisnis kita, ya. Jadi hari ini kita sudah mereview diri kita, mereview kembali bisnis kita, istilahnya apa ya, kita mengantisipasi supaya jangan sampai kita terlewatkan dengan beberapa hal. Semoga kualitas bisnisnya teman-teman di lapangan makin bagus, makin the best, dan dapat kepercayaan dari banyak nasabah di luaran sana. Itu. Ya, sampai sini kira-kira mau ada yang di-sharingkan atau ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas dulu ya? Sudah jelas ya? Oke ya. Oke, thank you buat waktunya teman-teman hari ini. Kita sudah sharing ya. Pas jam 10 ini, pas jam 10 ya. Semoga kita sama-sama semua berjuang bersama-sama untuk menjadi seorang konsultan yang terbaik gitu. Kita open cam yuk, kita foto dulu sebelum kita close untuk ini Zoom-nya.
Yuk, kita open cam, kita foto. Cece di kantor. Ya, ada Sarinani. Kangen sama Sarinani ya. Yuk, open cam yuk teman-teman. Open cam. Tak tolong ya. Siapa nih yang bisa Oke, Cece Mepang. Oke, kita open cam yuk. 1, kita foto dulu. 1. Bel, fotoin ya. 2. Oke, 3. Yang lainnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya teman-teman ya. Sampai ketemu Thank you, Cek. hari Thank you, Kamis. Tika. Yo, Makasih Bu Tika. bye-bye. Thank you, bye-bye. Ya, thank you ya. Thank you.